Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di pergerakan XAU USD. Hari ini hari Rabu 12 April 2023. Di pertengahan pekan kali ini kita akan lihat bagaimana kondisi terkini hingga hari ini. Kita coba lihat di time frame yang besar dulu, kemana arah utama, kemana pergerakan akan mendominasi. Oke, dari melihat dari teknikal, secara teknikal kalau kita lihat pergerakan naik dan turunnya ya, sempat bergerak kuat naik kemudian koreksi berada di area retracement atau sempat retest di area 1812, kemudian kembali pullback hingga menembus harga tertingginya yakni di 2032, kemudian mulai berangsur-angsur perlahan mulai ditolak atau mulai melemah di sana. Berikutnya sempat kemudian turun hingga di area 1980 ya, berada di area 1980 ditolak kembali. Maka ketika di area ini ada juga penolakan ya, ada penolakan di sana. Kemudian dari sisi high dan low-nya kalau kita lihat masih mengarah ke atas. Maka diperkirakan akan kembali menguat ya. Tentu tidak hanya secara teknikal, secara fundamental masih sangat memungkinkan untuk bergerak jauh ke atas, bahkan bisa lebih dari 2070 ya, 2070 bisa lebih dari 70. Tentu bukan satu hari ini, bukan besok, dan mungkin bukan lusa ya. Butuh waktu untuk menuju ke sana, tetapi yang pasti kemungkinan sangat terbuka lebar sekali ya, dari sisi teknikal memungkinkan, kemudian dari sisi fundamental pun sangat memungkinkan untuk terus bergerak naik. Emas masih menjadi incaran dan menjadi komoditas yang menarik dan lebih aman. Baik, dari gambaran umum ini kita akan coba turunkan dengan melihat momentum yang muncul di sana sehingga kita tidak berlawanan dengan tren, tetapi kita memanfaatkan peluang koreksinya. Kita manfaatkan momentum yang tepat untuk kita menempatkan posisi kita. Baik kita tidak melawan arus, tetapi juga ada petunjuk di sana. Ya, sudah ada konfirmasinya. Kita turunkan di time frame yang kecil ya, M15 seperti biasa. Kenapa kita menggunakan M15? Ya, ini bebas saja ya. Karena kalau H1 agak lama, saya menggunakan M15 biar banyak petunjuk dan peluang di sana. Ya, tentu masing-masing punya style, punya karakter, silahkan kembalikan ke masing-masing individu ya. Bagaimana style kita, bagaimana kecocokan kita. Oke, di time frame yang kecil tetap kita perhatikan. Kalau di time frame kecil ini sempat juga bergerak seperti ini ya, naik, kemudian di sini ada levelnya, kita lihat sempat bergerak mendekati area retracementnya, kemudian mulai berangsur-angsur naik, kemudian kalau kita tarik garis bantu trennya akan terbentuk pola seperti ini ya. Diingat di area resisten ya, di area resisten banyak sekali disentuh dan kemudian memantul. Kemudian dari sisi kecenderungan atau swingnya ini masih berada di posisi tren naik. Bisa jadi akan
koreksi dulu ya, akan koreksi dulu, kemudian ketika dia tidak mampu melewati area pentingnya atau setidaknya melewati level psikologis yang terdekatnya, maka bisa kembali naik lagi, bisa kembali menguat kembali, sehingga kita nanti satu tidak melawan arah, yang kedua mendapatkan trigger yang tepat, mendapatkan peluang yang terbaiknya. Oke. Kalau kita amati, maka nanti ketika bergerak naik kita uji di area level ini ya. Untuk bergerak turun masih cukup jauh, mengingat posisi sekarang berada di atas, sehingga kita fokusnya ke buy. Di mana kita menempatkannya, taruh di atas level psikologisnya ya, taruh di atasnya, kemudian kita baru menempatkan posisi kita ya, jaraknya oke, kasih naik sedikit. Kita tempatkan posisi buy kita untuk menghindari area-area yang berpotensi memantul ya. Buy ditempatkan di 2008.37. Baik, kita tempatkan di 2008.37 ya. Kita coba lihat target kita nanti berada di mana, yang potensial dan realistis tentunya ya. Kita ukur dari titik entry ini kira-kira mampu apa enggak ya. Ternyata masih cukup realistis, sangat realistis berada di sini, sehingga kita tempatkan untuk target pertama berada di 2014.03. Target 1, kemudian target yang kedua kita tempatkan di 2019. Target yang kedua kita tempatkan di 2019. Kemudian titik jenuhnya mana? Titik jenuh beli atau area koreksi kira-kira berada di mana. Kalau kita mengacu pada satu hari kemarin, itu pergerakannya tidak signifikan ya, tidak terlalu signifikan. Kemudian adakah hari ini nanti news yang berpotensi sangat besar ya. Gengs. Oke, ini kita akan lihat apakah ada news yang berpotensi nanti berdampak besar. Kita lihat untuk hari ini ya, today. Hari ini ada pengumuman tingkat inflasi ya, jam 19.30. Ada pengumuman tingkat inflasi. Ini sangat mempengaruhi juga ya, sehingga nanti jam 19.30 atau menjelang 19.30 kita harus hati-hati. Kemana potensinya? Ya, kita hitung-hitungan di atas kertas dulu. Ada potensi sedikit menguat ya, sedikit menguat. Tetapi tentu kita nanti akan melihat secara teknikal ya, secara teknikal. Kalau teknikal mendekati news nanti menguat US dollar ya kita ikuti ya, tetapi jangan lupa untuk cara tren kecenderungan akan bergerak naik. Nanti kita akan lihat di jelang-jelang pergantian sesi atau setidaknya mendekati news itu dirilis. Kita coba lihat untuk range yang satu hari kemarin hanya bergerak sekisaran di 2021. Kemudian di hari sebelumnya kita akan coba lihat kira-kira sampai di mana. Jadi nanti karena ada news, kita akan perkirakan agak panjang, agak tinggi atau agak lebih ya, sehingga kita perkirakan akan mendekati area puncaknya di sana ya. Kita cukup kita di sini dulu ya, kita cukup lakukan atau kita antisipasi di area di sini ya. Nanti kita lihat
area koreksi atau area jenuh bisa juga nanti, tergantung kondisi candle terakhir mendekati level ini seperti apa. Kalau ternyata dia menembus kuat, maka bisa jadi akan break ke atas lebih kuat lagi. Sebaliknya ketika mulai ditolak, mulai ada pengurangan kekuatan, bisa jadi menjadi titik tertingginya. Ya, nanti 30 menit jelang news jangan lupa untuk memastikan posisi kita aman ya. Kemudian ketika tidak mampu melewati level ini ya, tidak mampu menembus di 2007, bisa jadi nanti memantul ya. Kalau memantul setidaknya kita harus uji dulu di sini, harus melewati area terdekat di sini, kemudian baru kita menempatkan posisi yang terdekat ya. Posisi kecil kita bisa tempatkan di sini. Atau untuk menghindari hal-hal yang cukup berisiko, kita tunggu lebih jauh di sana. Ya, kita tunggu lebih jauh. Kemudian kalau kita targetkan di sini cukup enggak? Oh, sangat tidak cukup sekali ya. Sangat tidak cukup sekali, sehingga harus betul-betul hati-hati. Kalau kita tempatkan di sini, oke, kita tempatkan agak mendekat ya. Kita tempatkan di sini sell di 2001.43 ya, 43. Ini untuk sellnya. Kemudian target yang terdekat kita tempatkan di sini. Ya, target yang terdekat kita bisa tempatkan di, kalau kita tempatkan di pangkalnya cukup kecil sekali ya. Oke, kita tempatkan mendekati puncaknya. Kita targetkan di sini untuk selnya ya. Target 1 berada di 1996.02. Meskipun cukup berat juga ya, tetapi nanti kita bisa lihat ya. Mungkin ketika teman-teman sudah menemukan atau melihat pergerakan di sini sudah mulai berat, untuk ke bawahnya kita bisa close lebih awal ya. Karena takutnya di area ini memantul kembali ya. Intinya yang penting kita bisa profit dan kita bisa exit dengan baik, tidak usah menunggu terlalu jauh. Memang tidak selalu target itu persis tercapai, ada kalanya kurang, ada kalanya lebih. Yang penting intinya kita bisa dapat. Kemudian berikutnya di target yang kedua kita tempatkan yang cukup dekat juga ya, ini di 1990 dengan jarak pertama kedua kisaran 500-an ya, 500-an lagi. Puncak berada di area ini ya, berada di area puncak ini kita harus hati-hati, apalagi mendekati area-area di sini ya. Di sini dimana di area ini banyak sekali pantulan, banyak jarum di sana. Maka berada di area ini berpotensi memantul. Area koreksi berada di 1986 poin sekian. Oke, silakan nanti diikuti perkembangannya. Diingat di area-area penting itu kita lihat nanti apakah ada trigger di sana, apakah ada konfirmasi untuk berbalik atau seterusnya atau bahkan lanjut. Kita baru lakukan update. Jangan lupa untuk selalu terbuka melihat kondisi kenyataan yang ada. Close ketika betul-betul sudah berbalik dan melewati batas toleransi kita, dan ikuti kondisi yang terkini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lakukan update berikutnya, dan tentu kita akan lihat nanti di jelang news dirilis. Kalau ada yang berpotensi besar, kita nanti bisa manfaatkan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.